Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Bertrand Cornelius Silepat dengan NIM 11S22031. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang operator ternary. Operator ternary adalah merupakan operan yang melibatkan tiga buah operan. Operator ini dilambangkan dengan tanda tanya serta berguna untuk melakukan pemilihan terhadap nilai tertentu, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas ekspresi tertentu. Nah, bentuk umum dari operator ternary adalah kondisi tanda. Ya, ini ada kondisinya, lalu disambung dengan tanda tanya. Jika benar, maka nilai. Artinya jika kondisi bernilai benar, maka nilai yang dikembalikan adalah nilai jika benar, dan jika kondisi salah, maka nilai yang dikembalikan adalah nilai jika salah. Operator ternary ini sangat berguna untuk membuat kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Misalnya pada kode berikut yang saya. Nah, berarti ternary juga dapat bersarang, artinya kita dapat menggunakan operator ternary di dalam operator ternary lainnya. Namun kita harus berhati-hati agar kode tersebut tidak terlalu rumit dan sulit dibaca. Operator ternary biasanya digunakan dalam ekspresi dan penyataan pengontrol aliran program seperti if, while, dan for. Namun kita dapat menggunakannya dalam konteks lain jika diperlukan. Meskipun operator ternary sangat berguna dalam membuat kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca, kita harus tetap berhati-hati agar tidak mengubahkan kejelasan dan keamanan kode. Kode yang terlalu kompleks atau sulit dibaca dapat menyebabkan kesalahan dan sulit untuk dipelihara di masa depan. Nah, di sini kita menggunakan integer number sama dengan 3, number present 4 sama dengan 0. Jika dia kita akan memprint jika dia diganjil, dan kita juga memprint jika dia genap. Langsung saja kita aplikasikan. Nah, setelah kita membuat integer nomornya itu sama dengan 3, maka dia akan mengeluarkan hasil yaitu ganjil, nomor ganjil. Jika kita mengganti integer numbernya ini yaitu 4, jika kita runkan sekali lagi, maka dia akan menghasilkan nilai genap. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu prosesi mengenai genap ganjil. Nah, program ini berikut adalah penjelasan tentang progresi yang menentukan apabila suatu bilangan genap atau ganjil dari baris 1 hingga akhir beserta kodenya. Program ini akan menerima masukan bilangan bulat dari pengguna. Kemudian program akan memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Ketiga, untuk memeriksa apakah suatu bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan operator modulus atau persen. Itu suatu bilangan genap atau ganjil. Kita dapat menggunakan jika modulus bilangan tersebut dengan 2 adalah sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Jika tidak, maka bilangan tersebut ganjil. Setelah itu program akan mencetak hasilnya ke layar. Berikut adalah contoh kode program C untuk menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. Nah, saya akan menjelaskan kodenya. st include stdio.h ini adalah direktif preprocessor untuk menyimpan library standar input output yang memungkinkan program untuk membaca masukan dari pengguna dan mencetak hasilnya ke layar. Berikutnya yaitu fungsi main, yang adalah fungsi utama program yang akan dijalankan terlebih dahulu ketika program akan dijalankan. Berikutnya yaitu variabel atau bilangan. Ini berubah data yang kita singkat yaitu int, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Berikutnya yaitu printf, digunakan untuk membaca masukan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan ke dalam variabel bilangan.
di sini kita ngeprint F, yaitu masukkan angka. Menggunakan scan F, yaitu digunakan untuk membaca masukkan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Lalu berikutnya fungsi if digunakan untuk memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Jika hasil modulus dengan 2 adalah 0, maka bilangan tersebut genap dan program akan mencetak pesan bahwa bilangan tersebut genap. Jika hasil modulus dengan 2 bukan 0, maka bilangan tersebut ganjil dan program akan mencetak pesan bahwa bilangan tersebut ganjil. Nah, kenapa saya menggunakan else? Karena modulus 2 sama dengan 0 itu sudah cukup untuk menyatakan bilangan genap. Else ini fungsinya itu menyatakan selain dari angka modulus 2 ini. Nah, yang terakhir yaitu fungsi return 0. Itu digunakan untuk mengakhiri program dan memberikan nilai kembali 0 ke sistem operasi. Di sini saya akan langsung melakukan runnya saja. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka. Saya akan memasukkan angka 3. Maka yang keluar adalah ganjil. Jika saya masukkan bilangan 4, maka akan menghasilkan bilangan genap. Berikutnya itu tahun kabisat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang program bahasa C mengenai tahun kabisat. Program ini akan menerima masukan tahun dari pengguna. Kedua, kemudian program akan memeriksa apakah tahun tersebut kabisat atau bukan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah suatu tahun kabisat atau bukan, kita dapat menggunakan beberapa aturan. Tahun kabisat adalah tahun yang dapat dibagi dengan 4 dan tidak habis dibagi dengan 100, atau tahun yang habis dibagi dengan 400. Setelah itu, program akan mencetak hasilnya ke layar. Berikut adalah contoh program C untuk menentukan apakah suatu tahun kabisat atau bukan. Nah, di sini saya menggunakan fungsi integer yaitu tahun. Saya akan melakukan printf masukkan tahun dan scan %d ini yaitu masukkan tahunnya itu tersebut. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if digunakan untuk meriksa apakah tahun tersebut kabisat atau bukan. Jika tahun dapat dibagi dengan 4, maka dan tidak habis dibagi dengan 100, atau tahun habis dibagi dengan 400, maka tahun tersebut kabisat. Dan program akan menjalankan maka tahun tersebut kabisat dan program akan mencetak pesan bahwa tahun tersebut kabisat. Jika tidak, maka tahun tersebut bukan kabisat dan program akan mencetak pesan bahwa tahun tersebut bukan kabisat. Nah, langsung saja dijalankan. Nah, saya di sini memasukkan yaitu tahun 2004. Kenapa dia tidak kabisat? Karena itu dapat dibagi 400 dan tidak habis dibagi dengan 100, atau habis dibagi dengan 4. Jika saya memasukkan tahun 2003, maka dia itu tahun kabisat. Yang keempat yaitu karakter alfabet. Nah, alfabet atau sering disebut dengan sebagai abjad adalah susunan huruf atau simbol yang terdiri dari 26 abjad dengan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di sini
variabel hurufnya bertipe data char, yang digunakan untuk menyimpan karakter alfabet yang akan dicetak. Lalu di sini saya akan memprint atau masukkan sebuah karakter. Maka saya menggunakan if characters itu sama dengan A, atau karakter itu sama dengan A hurufnya besar, atau karakter B hurufnya besar, C hingga seterusnya. Nah, lalu akan di print version C adalah sebuah huruf alfabet. Baru selain dari if ini, maka dia bukanlah huruf alfabet. Langsung saja saya jalankan. Di sini saya akan memasukkan angka 4, maka dia bukanlah huruf alfabet. Jika saya masukkan dia huruf M, maka dia adalah huruf alfabet. Nah, selain dia itu ialah karakter atau bertipe data alfabet, maka dia itu adalah sebuah alfabet. Selainnya itu bukan alfabet. Yang keenam saya akan menjelaskan, yaitu tentang derek bilangan genap. Nah, untuk bilangan genap ini, program ini akan mencetak derek bilangan genap dari 2 hingga bilangan tertentu yang diinput oleh pengguna. Yang kedua, derek bilangan genap dapat ditemukan dengan menggunakan perulangan dan menambahkan nilai 2 pada setiap iterasi. Ketiga, program akan meminta pengguna untuk memasukkan bilangan maksimal yang ingin dicetak dalam derek. Yang keempat, setelah bilangan maksimal diinput, program akan menggunakan perulangan untuk mencetak semua bilangan genap dari 2 hingga bilangan maksimal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan kode tersebut. Di sini kita menggunakan variabel i dengan bertipe data integer digunakan untuk menghitung bilangan genap selama perulangan. Lalu variabel yaitu masukkan jumlah bilangan genap yang ingin ditampilkan. Lalu kita akan memprint untuk mencetak pesan yang diminta pengguna, yaitu memasukkan derek bilangan genap. Lalu for ini digunakan untuk melakukan pengulangan dari bilangan 2 hingga bilangan maksimal dengan menambahkan nilai 2 pada setiap iterasi. Lalu kita ngeprint untuk mencetak bilangan genap ke layar pada setiap iterasi pengulangan. Lalu yang terakhir adalah return 0. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah bilangan genap yang ingin ditampilkan, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, maka akan menampilkan derek bilangan yaitu 2 dan 4. Jika kita masukkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Saya belum 2, 4, 6, 8, 10. 10. 12,
Nah, maka jarak belakangnya itu adalah 4. Dan berikutnya itu jarak bilangan genap. Nah, pertama-tama kita mengimport library stereo.a yang digunakan untuk melakukan input dan output pada program. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi utama main. Lalu kita variabel ini yaitu integer dengan jumlah. Lalu kita men-scan dari jumlah tersebut untuk integer i sama dengan 2, i kecil sama dengan jumlah, i plus sama dengan 2. Terus awal untuk daerah bilangan genap dicetak dengan menggunakan fungsi print f. Selama loop berjalan, setiap saat i habis dibagi 2 atau genap, nilai i akan dicetak menggunakan print f. Nilai i kemudian ditambahkan dengan 1 setiap kali loop berjalan. Loop akan berhenti jika nilai i lebih besar dari 100 menggunakan perintah break. Program akan mengembalikan nilai 0 yang diakhiri. Langsung saja kita jalankan. Di sini saya membuat integer i sama dengan 2, maka dia akan menghasilkan 2. Maka dia akan menghasilkan 424. Jika saya masukkan nilainya yaitu 10, maka dia 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10. Saya akan menjelaskan yaitu tentang faktorial atau kode bahasa si faktorial. Nah, program ini akan menghitung faktorial dari bilangan yang diinput oleh pengguna. Faktorial adalah hasil kali dari semua bilangan bulat positif mulai dari 1 hingga bilangan yang diinputkan. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan bilangan yang ingin dihitung faktorialnya. Setelah bilangan diinput, program akan menggunakan perulangan untuk menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Nah, setelah selesai menghitung, program akan mencetak hasil faktorial ke layar. Nah, variabel atau bilangan ini bertipe faktorial atau nomor. Berikutnya, jika dia nomor itu sama dengan 0, maka dia kembali ke 1. Lalu dia akan memberikan nilai nomor dikali faktorial, lalu angka tersebut dikurangi 1. Integer. Lalu di sini integer bilangan ini untuk menyatakan hasil. Lalu dia akan mencetak masukkan bilangan, lalu dia akan menghasilkan hasil dari faktorial. Lalu dia akan print faktorial dari nilai tersebut. Lalu program akan if ini untuk memeriksa apakah bilangan yang diinput negatif. Jika ya, program akan mencetak kesalahan dan menghentikan program. Jika tidak, program akan melanjutkan perulangan untuk menghitung faktorial. Nah, di sini saya akan langsung masukkan bilangan dari faktorial yaitu 3. Maka hasilnya adalah 6. Karena faktorial dari 3 itu dia itu dikali lalu kurangi 1. Faktorial dari 3 adalah 3 kali 2 kali 1. Mungkin saya akan memberikan contoh yang lain, yaitu faktorial dari 6 yaitu 710. Karena faktorialnya dari 6 ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Saya akan menjelaskan tentang perolehan poin.
Perolehan poin ini adalah untuk membandingkan poin antara A1 dengan B1, A2 dengan B2 dengan B3 pada pertandingan antara Ani dan Budi. Nah, apabila dalam satu kali pertandingan poin Ani lebih besar daripada poin Budi, maka Ani yang memperoleh satu poin kemenangan. Sini saya akan langsung menjelaskan kodenya. Nah, program ini akan menghitung perolehan poin dari suatu tim dalam suatu turnamen. Poin akan diberikan berdasarkan hasil pertandingan. Jika tim menang, tim akan mendapatkan poin. Jika tim seri, maka tim akan mendapatkan 1 poin. Jika tim kalah, tim tidak akan mendapatkan poin. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pertandingan yang dimainkan oleh tim tersebut. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan hasil dari setiap pertandingan. Setelah semua hasil pertandingan diinput, program akan menghitung perolehan poin tim. Nah, di sini variabelnya itu yaitu perolehan poin Ani dan perolehan poin Budi dengan tipe data yaitu integer, yaitu untuk menyimpan hasil dari setiap pertandingan yang dimainkan oleh tim tersebut. Nah, berikutnya itu variabel poin bertipe data integer digunakan untuk menyimpan total perolehan poin tersebut. Printf digunakan untuk mencetak pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pertandingan. Scanf digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam variabel pertandingan. Nah, di sini maksud saya, jika jumlah kemenangan A1 lebih besar dari B1 ditambah A2 lebih besar B2 ditambah A3 lebih besar B3, maka Budi menang jika B1 lebih besar dari A1, B2 lebih besar A2 ditambah pertandingan ketiga B3 lebih besar dari A3. Langsung saja kita aplikasikan. Dan pertama di sini, jika saya membuat poin Ani lebih besar daripada Budi, nah di sini akan saya masukkan poin Budi yang lebih kecil daripada poin Ani. Maka jumlah kemenangan Ani itu ada 3 dan jumlah kemenangan Budi itu tidak ada. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu program ini maksimum dan minimum. Nah, program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan serangkaian bilangan. Program akan mencari nilai maksimum dan minimum dari bilangan yang dimasukkan. Program akan mencetak nilai maksimum dan minimum ke monitor layar. Nah, di sini fungsi dari main ini akan dijalankan terlebih dahulu ketika program akan dijalankan dengan variabel itu n, integer, input, minimum dan maksimum. Nah, dimana minimum dan maksimum itu untuk menyimpan nilai maksimum dan minimum dari serangkaian bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini kita akan melakukan untuk cetak pesan, yaitu pengguna memasukkan input ke pertama, lalu dengan fungsi for untuk melakukan perulangan
n kurang 1 sekali dan meminta pengguna untuk memasukkan setiap bilangan dengan fungsi if, yaitu digunakan untuk membandingkan setiap bilangan dengan nilai max dan min. Jika bilangan lebih besar dari max, maka nilai max akan diubah menjadi nilai bilangan tersebut. Jika bilangan lebih kecil dari min, maka nilai min akan diubah menjadi nilai bilangan tersebut. Printf digunakan untuk mencetak nilai maksimum dan atau nilai terkecil dan nilai terbesar. Langsung saja saya akan memasukkan 3 nilai n. Dengan nilai pertama yaitu 2, nilai kedua yaitu 3, nilai ketiga yaitu 4. Maka nilai yang terkecil yaitu 2 dan nilai terbesar yaitu 4. Yang terakhir saya akan menjelaskan program C, yaitu format jam. Program ini mengambil waktu saat ini dari sistem menggunakan fungsi time dari library time.h. Waktu saat ini kemudian akan dibentuk ke dalam format yang sesuai dengan format jam yang diinginkan. Program akan mencetak waktu dalam format jam. Dengan variabelnya itu input, jam, menit, dan detik. Di sini kita akan nge-print atau mencetak masukkan angka yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita scan dari cetakan yang masukkan angka dari yang keinginan si pengguna. Berikutnya di sini nanti kita menggunakan jam input dalam kita ubah ke detik yaitu 3600, menit 60 detik, dan detik itu inputnya yaitu 60 detik. Dengan lalu kita akan beri waktu dari jam, menit, dan detik tersebut. Langsung saja kita praktikkan. 2400 detik, maka dia waktunya itu 40 menit. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.